Bab 366, Devil Dome 7. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Kekuatan gelap yang tebal dan meresap menyulap malam. Itu adalah malam di mana matahari tidak akan pernah terbit dan di mana bahkan bintang-bintang tidak ada, malam yang pantang menyerah pada cahaya api. Iris duduk di dalam jurang kegelapan yang telah dia tempa sendiri. Mereka datang, komentarnya. Bibir merahnya melengkung menjadi seringai, dan dagunya terangkat mengantisipasi saat dia terkikik dalam kegelapan yang menyelimuti. Dia belum melihat mereka. Sementara dia bisa melihat jika dia mau, Iris memilih untuk tidak melakukannya. Dia bisa merasakannya tanpa melihat, dan itu memberinya sensasi yang lebih besar untuk merasakannya seperti ini daripada melihatnya dengan matanya sendiri. Gemetar antisipasi dan kegembiraan mengguncang bingkainya. Mereka mendekat, dengan mantap dan cepat secara tidak wajar, seolah-olah diberkahi dengan sayap di laut tanpa angin ini. Ketidaknyamanan yang menjengkelkan mengisyaratkan kehadiran kekuatan ilahi. Itu wajar, mengingat bahwa itu mereka adalah Saint dan Hero. Ayo kita sambut mereka besok, pikir Iris. Itu tidak berarti dia tidak siap. Mengangkat kepalanya, Iris mengintip ke depan. Dalam kegelapan yang dalam, jenis kegelapan yang berbeda ada, yang dibentuk dan dipelihara oleh Iris sendiri. Itu adalah tempat lahir dan tempat berlindung yang menampung kerabatnya, Rebels of Fury, sebuah organisasi yang telah dia bina selama 300 tahun. Mereka adalah rakyat setia yang tidak pernah meninggalkannya, bahkan selama tirani dan penghinaan dari Iblis Helmut. Mereka adalah pengikut yang memujanya sebagai seorang putri dan memimpikannya kebangkitan Fury di sisinya. Tetapi tidak semua tetap benar. Di antara 100 Dark Elf yang terdiri dari Rebels of Fury, hanya sekitar 30 yang mengalami era perang dengan Iris. Sisanya adalah mereka yang rusak setelah perang berakhir, elf sekarat karena wabah, dijual sebagai budak, atau diculik secara paksa dan dibawa ke kutukan. Namun, begitu mereka berubah menjadi Dark Elf, kesetiaan pada Iris menjadi tak terhindarkan. Apakah itu tidak cukup? Bagi Iris, Rebels of Fury adalah keluarganya, tepatnya 103 Dark Elf. Keinginan terbesar yang dipendam Iris adalah membangkitkan ayahnya yang sudah meninggal, keinginan yang tidak terpenuhi, karena menghidupkan kembali ayahnya terbukti mustahil. Namun, Iris telah naik sebagai Raja Iblis sendiri. Dia tidak memberi dirinya nama baru melainkan menggantikan warisan ayahnya, mengabadikan warisannya sebagai Raja Iblis Kemarahan. Pada saat ini, Fury telah bereinkarnasi. Dia menghormati dan memuja ayahnya, yang telah menunjukkan kebaikan kepada anak-anaknya dan telah memberikan kekuatan besar padanya, peri gelap belaka. Mereka yang tergabung dalam Rebels of Fury adalah keluarga yang telah mengalami kesulitan dan berbagi kegembiraan dengannya selama 3 abad. Maka, dia memberikan kekuatan kepada mereka, seperti yang dia terima dari ayahnya. Dia memberikan kekuatan pada kerabat Dark Elf-nya. Tidak akan lama sebelum mereka terbangun dari buayan mereka. Adapun bawahan lainnya, bajak laut, dia tidak memiliki kasih sayang atau minat untuk mereka. Namun, mengingat mereka terlalu lemah sebagai manusia untuk menjadi bagian dari tentara Fury, dia memberi mereka kekuatan dengan cara yang tidak terlalu memberatkan. Karena infus kekuatan gelap yang sembrono, kepribadian mereka telah runtuh, dan ras mereka berubah. Tapi itu bukan untuk Iris khawatir. Haruskah kita mulai dari sini? Iris bergumam sambil bersandar di kursinya. Kegelapan yang lesu memeluk wujudnya yang telanjang. Sebuah titer keluar dari bibirnya saat dia perlahan mengancingkan kemejanya yang baru dipakai. Atau maukah Anda memberi saya wilayah? Matanya, merah seperti darah, perlahan naik ke atas. Kegelapan melonjak ke depan. Apa yang didorong mundur adalah kegelapan milik Iris, kekuatan gelapnya. Dua tirai hitam itu tidak identik. Jurang yang akan datang memiliki rona yang lebih dalam, kekuatan yang lebih kuat. Iris sangat merasakan kebenaran dan mengepalkan tinjunya. Sensasi merayap itu menimbulkan ketakutan yang tak terhindarkan dan menjaga. Bisakah seseorang merasa takut bahkan setelah menjadi Raja Iblis? Tidak, kata Iris pada dirinya sendiri dengan tekad. Justru karena dia telah menjadi Raja Iblis sehingga dia bisa merasakan ketakutan ini. Iris bisa merasakan absurditas entitas yang mengarahkan kegelapan dan kekuatan gelap yang mengganggu. Manusia atau iblis sama-sama tidak akan bisa memahami sifat sebenarnya dari makhluk itu. Namun, sebagai Raja Iblis, dia lebih terbiasa dengan teror itu. Mereka tidak sama. Meskipun keduanya disebut Raja Iblis, mereka jelas tidak sama. Ada perbedaan, diperbesar oleh fakta bahwa Iris mewarisi ingatan dari ayahnya, Raja Iblis Kemarahan sebelumnya. Itu meningkatkan kepastiannya akan ketakutan yang dia rasakan terhadap entitas itu. Suara gerindra bergema, benturan dan tarikan rantai besi. Di tengah suara rantai, sepasang mata muncul, firasat buruk, usang, dan suram. Dia adalah eksistensi yang tidak bersalah namun dibelenggu sebagai orang berdosa, Raja Iblis yang dihormati oleh orang lain dari jenisnya, eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis lainnya. Dia memerintah tertinggi di antara Raja Iblis. Dia dijuluki Raja Iblis Besar, orang yang memenjarakan jurang di laut dalam. Selamat, suaranya terdengar. Kekuatan gelap Iris tidak bisa melanggar kekuatan gelap penahanan. Meskipun ini adalah domain Iris, saat Raja Iblis Penahanan muncul, kepemilikan dunia berubah. Namun,
Iris bahkan tidak bisa memendam ketidaknyamanan pada fakta ini. Saya ingin menyampaikan belasungkawa saya, kata Raja Iblis Penahanan. Dia memiliki wajah yang sama seperti ketika Iris terakhir melihatnya. Tidak ada sedikit pun cahaya di matanya yang kusam dan merah. Kulitnya benar-benar tanpa vitalitas, dan rambut hitamnya mencapai pinggangnya. Tubuhnya sangat kurus sehingga tampak hampir tragis, dan dia terbungkus rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berubah, identik dengan ketika dia terakhir melihatnya di Helmut, bahkan 300 tahun yang lalu. Bahkan dalam ingatan warisannya, dia adalah sosok yang selalu sama, berdiri di atas kabut dan ombak di akhir zaman di era sebelumnya. Gelombang. Pada titik tertentu, anakku akan datang ke laut ini. Gelombang. Ketika ayahnya mengatakan itu, Raja Iblis Penahanan mengangguk acuh tak acuh. Saat itu, tidak ada emosi yang menghiasi wajahnya. Itu masih sama sekarang. Meskipun mengucapkan selamat padanya, tidak ada kegembiraan, dan dalam menyampaikan belasungkawa, tidak ada kesedihan yang terlihat di wajah Raja Iblis Penahanan. Penghiburan. Iris memutar bibirnya dengan senyum mengejek saat dia berbicara dengan pemberontakan yang penuh dengan suaranya. Mengapa saya harus menerima penghiburan? Kau pasti sudah menyadarinya sekarang, suara Raja Iblis Penahanan tenang, sangat kontras dengan nada tajam Iris. Dengan suara gemerisik, rantai yang terseret di belakangnya seperti jubah terjalin dan berubah menjadi kursi. Raja Iblis Penahanan dengan nyaman duduk dan meletakkan tangannya di sandaran tangan. Dia memamerkan suasana kepastian saat dia berbicara, Anda harus tahu apa yang ada di dasar laut ini, bagaimana laut ini diciptakan, dan apa yang terjadi di sini. Nah, saat ini yang harus kamu ketahui itu. Dia melanjutkan, suaranya memancarkan kepercayaan diri namun terpisah, saya memastikan begitulah keadaannya. Tetapi jika Anda tetap cuek, ya, itu, masalah serius. Saya membenci masalah yang tidak saya maksudkan lebih banyak lagi. Tatapan gelap dan tajam tertuju pada Iris seolah mengamati dan mengungkap setiap bagian dari dirinya. Menelan ludah, dia mengepalkan tinjunya, tubuhnya segera ditelan oleh kekuatan gelap yang melonjak. Aku tahu, Raja Iblis Penahanan. Ayahku, dia meninggal di laut ini. Mengambil nyawanya sendiri untuk mentransfernya kepadamu. Kematian, katamu renungnya, mengakui persepsinya. Tidak sepenuhnya salah. Raja Iblis Kemarahan. Ayahmu, memang, sudah lama meninggal di sini, dan aku menerimanya. Iris menggigit bibirnya, pikirannya berputar-putar dengan pertanyaan yang belum terselesaikan, dihantui oleh apa yang dia saksikan di jurang di laut dalam, gerbang tertutup, kabut dan ombak yang melanda dunia, ayahnya memilih kematian, dan penyerahan hidupnya kepada Raja Iblis Penahanan. Jadi bagaimana dengan 300 tahun yang lalu? Ayah Iris ingat memerintah sebagai Raja Iblis Kemarahan sejak 300 tahun yang lalu, tidak, bahkan sebelum itu. Raja Iblis Penahanan memiringkan kepalanya sedikit, ekspresinya netral namun tidak kaku. Kamu pasti punya banyak pertanyaan. Aku mengerti, Iris. Aku membiarkannya mengalir kepadamu sesuai dengan janji. Namun, itu adalah kenangan yang jauh. Ini mungkin tidak sepenuhnya terhubung dengan kenangan yang Anda pegang sekarang. Akan ada celah. Iris ragu-ragu sebelum tergagap, maukah kamu menjawab jika saya bertanya? Pikirannya berpacu dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya Raja Iblis Penahanan? Apa yang dia lihat di jurang? Mengapa ayahnya, yang telah meninggal di laut ini, masih hidup di Helmut? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tidak, terdengar jawaban cepat dan pantang menyerah. Saya tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda. Itu bukan bagian dari perjanjian dengan Fury. Anda tidak memiliki hak untuk mendengar kebenaran dari saya. Iris menggertakkan giginya, matanya mendidih dengan kekuatan gelap. Itu beresonansi dengan kemarahannya dan berubah semakin gelap. Betapa sengitnya. Nada suara Raja Iblis Penahanan tetap tidak terpengaruh oleh permusuhan atau niat membunuhnya, tatapannya mantap dan damai saat dia berbicara. Apakah Anda ingin mendengar jawaban dari saya? Anda tidak akan bisa memaksa mereka keluar dari saya. Apakah Anda membawa saya untuk orang bodoh? Iris membalas dengan menantang. Dia menjawab dengan acuh, menekankan kelemahannya yang juga dia sadari. Aku tidak punya pilihan selain menganggapmu seperti itu. Apakah kamu tidak menyadari kelemahanmu? Dengan suara berderit, rantai yang terhubung ke Raja Iblis Penahanan mulai bergerak. Seperti ular, mereka merayap dan menyebar di lantai, dan dengan gerakan mereka, Iris merasakan kekuatan gelapnya didorong mundur, pengingat nyata dari jurang dalam kekuatan mereka. Tapi tidak peduli seberapa lemahnya dirimu, aku menghormatimu, Raja Iblis Kemarahan, bisik Raja Iblis Penahanan. Raja Iblis yang jahat dan tidak menyenangkan telah memanggil Iris dengan nama itu. Itu mengirim getaran ke tulang belakang Iris. Dia sedikit gemetar dan menelan ludah. Apakah Anda mengenaliku sebagai Raja Iblis Kemarahan? Dia bertanya dengan antisipasi. Iris, bagi Anda untuk melanjutkan warisan itu telah menjadi kehendak Fury terakhir. Saya menganugerahkan kepada Anda warisan Fury sesuai dengan kesepakatan kami. Saya tidak melihat alasan untuk tidak mengakui Anda sebagai Raja Iblis Kemarahan, kata Raja Iblis Penahanan, melirik ke lantai dengan sedikit senyum. Rantai yang menyebar tiba-tiba menghentikan gerakan mereka. Saya tidak akan memberi Anda wilayah, kata In Charge Ration. Rantai ditarik. Wilayah adalah tanah yang ditaklukkan oleh Raja Iblis sendiri.
Raja Iblis Furi, jika Anda ingin memiliki wilayah di Helmut, Anda harus merebutnya dari saya. Maukah kamu melakukan itu? Raja Iblis Penahanan bertanya dengan ringan. Iris tidak bisa menjawab. Bertarung melawan monster absurd Raja Iblis dan merebut wilayahnya sendiri. Itu tidak mungkin bagi Iris sekarang. Sepertinya kamu tidak akan melakukannya, komentar Raja Iblis Penahanan. Dia tidak merasakan kekecewaan sedikit pun pada keheningan Iris. Kalau begitu, kamu tidak punya pilihan selain memulai dari sini, kata Incarceration lembut dengan nada netral yang sama. Mata Iris membelalak mendengar kata-kata yang digumamkan itu. Apakah Anda memberi saya nasihat? Iris tergagap, merasa sulit untuk mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Raja Iblis Penahanan mengangguk sedikit, lalu berkata, tempat ini memiliki sejarah yang dalam. Banyak peristiwa terjadi, dan semuanya terkubur di laut ini. Saya ingat dengan jelas seperti apa pemandangan itu sebelum menjadi laut. Iris tahu itu. Dia sangat menyadari bahwa laut ini dulunya adalah wilayah Raja Iblis Kemarahan. Ayahnya telah memerintah negeri ini, dan Iris serta saudara-saudaranya tumbuh besar dan dicintainya. Raja Iblis Kemarahan, jika kamu bangkit dari negeri ini, benar-benar dapat dikatakan bahwa Anda telah mewarisi warisan Furi. Ayahmu, mantan Raja Iblis Kemarahan, dikalahkan di sini, melarikan diri, dan mati, kata Raja Iblis Penahanan. Iris tidak mengatakan apa-apa tentang ini karena dia tahu kata-kata itu benar. Sejarah sering berulang, Raja Iblis Penahanan menyatakan dengan cara yang sederhana. Dia melihat kembali tahun-tahun yang lalu, dan pada peristiwa yang masih jauh di masa depan tetapi secara bertahap mendekati dengan pasti. Dia melanjutkan, apakah Anda akan dikalahkan, melarikan diri, atau mati? Biarkan saya menjelaskan satu hal, Raja Iblis Kemarahan. Aku tidak akan berada di sisimu ketika kamu mati. Tidak akan ada perjanjian di antara kita. Kamu mungkin dikalahkan, melarikan diri, dan mati seperti ayahmu, tetapi kamu tidak akan meninggalkan warisan. Aku berbeda, kata Iris. Dia terkekeh pahit, lalu meludah, aku akan dikalahkan, melarikan diri, dan mati. Tidak mungkin. Apakah kamu serius, Raja Iblis Penahanan? Oh, aku mengerti. Anda ingin menguji saya. Tawa Iris semakin keras. Dia dengan tulus menertawakan kata-kata Raja Iblis Penahanan. Tidak ada Hamel yang mengamuk seperti orang gila, tidak ada Molon yang menyerang seperti orang idiot. Jadi bagaimana jika Sienna Merdane ada di sini? Apa bedanya? Hero yang datang ke sini sekarang bukanlah Vermont. Saint saat ini bukan Anise. Kata Iris mengejek seolah mengingatkan penahanan tentang situasi yang dihadapi. Raja Iblis Penahanan perlahan bangkit sambil mendengarkan tawa Iris. Iris melanjutkan, Raja Iblis Penahanan, ku dengar kau akan menunggu pahlawan di Babel. Ahaha, Anda tidak akan bisa menyambut pahlawan di Babel. Aku, Raja Iblis Kemarahan, akan membunuh itu di laut ini. Iris menggelengkan kepalanya sambil tertawa liar. Dengan suara gemerincing, rantai yang membentuk kursi tersebar. Di laut ini, di tanah pemakaman pertama ayahku, aku akan mempersembahkan pahlawan dan orang suci sebagai korban. Aku akan menghancurkan Sienna Merdane, orang celaka yang berkontribusi pada kematian ayahku sampai dia memohon kematian dengan menyedihkan. Aku bersumpah kepada semua yang berani menyerangku, Raja Iblis Kemarahan, bahwa aku akan melemparkan mereka semua ke laut. Dengan melakukan itu, semua orang di dunia akan tahu tentang kembalinya Furi. Tanpa aku harus menyatakannya, semua orang akan tahu laut ini sebagai domain Furi dan takut akan hal itu. Kata Raja Iblis Penahanan, jika kamu membunuh Eugene Leonhardt. Raja Iblis Penahanan tahu nama pahlawan. Christina Rogeris. Dia tahu nama orang suci itu. Sienna Merdane. Dia tahu nama penyihir yang dia kalahkan 300 tahun yang lalu. Jika Anda membunuh ketiganya dan mengubur mereka di laut, katanya. Bibir Raja Iblis Penahanan bergerak. Untuk pertama kalinya sejak tiba di sini, dia mengungkapkan emosi di wajahnya. Itu adalah kurva lebar yang membentang menjadi seringai. Sambil tersenyum, Raja Iblis Penahanan berbisik pada Iris. Ada emosi yang terbawa dalam suaranya, yang sebelumnya tidak memiliki perasaan apapun. Dia memanggilnya dengan menggoda dan mendorongnya. Aku akan menjawab pertanyaanmu, Raja Iblis Penahanan berjanji. Api menyala di pupil Iris. Tanpa menunggu jawaban, Raja Iblis Penahanan berbalik, meninggalkan tawa terkekeh. Kemudian, senyum itu lenyap dari wajah Raja Iblis Penahanan. Nasib sering terulang kembali. Raja Iblis Penahanan mengetahui hal ini dengan sangat baik.